Detik-detik penangkapan Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina, bukan pelaku sebenarnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon kembali viral setelah diangkat ke layar lebar. Kasus ini mendapat sorotan besar dari publik, terutama karena kasus ini belum sepenuhnya tuntas. Hal ini karena masih ada 3 pelaku lain yang masih belum ditangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang. Total ada 8 orang yang dihukum terkait kasus pembunuhan dan pemerkosaan pada Vina dan Eki, pacarnya, Agustus tahun 2016. Belum lagi 3 pelaku lain tertangkap, kini muncul dugaan-dugaan bahwa penangkapan terhadap 8 pelaku juga tidak sesuai prosedur. Ke-8 terpidana yang menjalani masa hukuman disebut merupakan korban salah tangkap dan beda kasus. Hal ini diungkapkan tim kuasa hukum para terpidana. Kuasa hukum menyampaikan kejanggalan-kejanggalan kasus tersebut, khususnya kejanggalan yang terjadi di fakta persidangan. Salah satunya, penangkapan yang dilakukan terhadap Sudirman. Sudirman baru pulang dari rumah kakaknya dan ditangkap saat hendak masuk ke gang rumahnya, kata Titin. Penangkapan para kliennya ini, menurut Titin, bermula dari informasi 2 warga, Dede dan Aep, yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Namun, Dede dan Aep tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, ujarnya. Adapun Sudirman telah divonis seumur hidup dan kini sudah menjalani hukuman selama kurang lebih 8 tahun. Detik-detik penangkapan Sudirman ini pun turut disayangkan tim kuasa hukum karena hanya berdasarkan laporan warga yang bahkan tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Sementara itu ayah Sudirman, Suratno, menyebutkan bahwa saat ini kondisi anaknya dalam keadaan baik. Suratno menyampaikan hal ini saat diwawancarai di rumah kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. Ya, kabarnya, Sudirman, baik-baik saja, ujar Suratno. Ia menambahkan bahwa kunjungannya terakhir menemui anaknya dilakukan sebelum Lebaran. Terakhir nengokin Sudirman sebelum Lebaran. Kondisinya waktu itu sehat-sehat saja. Nah, setelah Lebaran, belum nengokin lagi, ucapnya. Suratno mengungkapkan, kendala materi sebagai alasan belum bisa menjenguk putra kelimanya kembali. Belum punya uang buat ongkosnya, ditambah harus bawa-bawaan kan kalau nengok itu, jadi harus bawa uang sama barang makanan gitu, katanya. Pengadilan Negeri, PN, Cirebon buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terus menjadi sorotan publik. Panitera Muda Hukum sekaligus Humas PN Cirebon, Dimas, mengungkapkan bahwa para tersangka sempat ajukan gerasi sebagai upaya permohonan keringanan hukuman. Namun, upaya keringan hukuman tersebut ditolak oleh Presiden. Dimas juga menjelaskan bahwa pihaknya telah membuka arsip kasus Vina dan Eki dan ditemukan 3 berkas perkara dengan nomor putusan yang berbeda. Menurut Dimas, para terdakwa dijatuhi hukuman berat, putusan masing-masing adalah pidana seumur hidup, kecuali Saka Tatal yang dihukum 8 tahun penjara. Adapun, kasus pembunuhan tersebut melibatkan 11 pelaku. Namun sampai saat ini 3 diantaranya masih buron dan telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang, DPO. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Aku sendiri nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan.
Informasi yang diterima, kedelapan tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widyaningsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Aditya? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara di sini, padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa, buruh bangunan, ya. Sementara mereka kan mungkin geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu, kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi. Peristiwa tragis pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, terus menjadi perhatian publik. Dari 11 tersangka yang terlibat, 8 telah dijatuhi vonis. Salah satu tersangka bernama Saka Tatal, yang masih di bawah umur saat kejadian, hanya divonis 8 tahun penjara. Saka Tatal kini telah bebas setelah menjalani hukuman kurang lebih 4 tahun. Diketahui, penangkapan para tersangka dilakukan beberapa hari setelah kejadian. Lokasi penangkapan berada di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon. Menurut pengakuan warga sekitar, penangkapan para tersangka berlangsung cepat. Penangkapan terjadi di sini sekitar sore hari. Saya sedang berjualan saat itu dan melihat petugas bergerak cepat tanpa banyak bertanya. Mereka langsung menangkap dan membawa para pelaku ke mobil, ujar Husen, seorang pedagang di Jalan Perjuangan, saat diwawancarai pada Senin, 20 Mei 2024. Ia menyampaikan, petugas kepolisian tidak melakukan interogasi di tempat kejadian. Mereka langsung membawa para pelaku ke kantor polisi. Saya hanya melihat satu orang yang ditangkap di depan Gang Bakti 2, beberapa hari setelah kejadian, ucapnya. Husen juga mengungkapkan bahwa dia tidak mengetahui detail peristiwa pembunuhan tersebut karena tokonya tutup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya hanya tahu ada anak-anak yang nongkrong di sekitar situ. Saat saya pulang, saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, jelas dia. Saat ini, petugas kepolisian masih mencari 3 tersangka yang masih buron. Mereka adalah Pegi alias Egi, Dani, dan Andi.